sebagai room attendant yang berpengalaman, biasanya kan mereka akan menanyakan, do you have any the most challenges that you ever had? The most challenging situation in my current role as room attendant is when the hotel running high occupancy 100%, Okay. and we are expecting 500 room back to back. That's one of the most challenging. How do I deal with this situation? I will look into my worksheet, my daily report. I will see which room is going to check out soon. Then I will start to clean that room first. Perfect. So jadi selain kita mengasih challenge-nya, kita juga mengasih solusinya. Di sini saya akan membahas tentang job interview buat housekeeping attendant. Jadi sesuai yang udah kita diskusiin tadi, Pak, ada beberapa pertanyaan umum yang sering kali dipertanyakan sama interviewer, yaitu salah satunya adalah tell me about yourself. Itu salah satu pertanyaan saat umum ya, Pak ya. Itu gimana, Pak, cara eksekusi yang efisien, yang tepat biasanya buat interviewer menjawabnya? Ya, cara menjawab tell me about yourself or can you introduce yourself? Pertanyaannya, jawabannya harus sesimpel mungkin ya. Untuk personal information biasanya sebutkan nama lengkap, dan untuk supaya suasana interviewnya nggak tegang, bisa juga menyarankan interviewer, you may call me, atau kasih panggilan nama kita. Contohnya nih, nama saya Zainal Effendi, you may call me Fendi. Terus basic informasi yang perlu dikasih tahu itu umur, karena ini mencakup ini kan physical capacity seorang kandidat. Terus status married atau single, karena seorang kandidat itu ada situasi kadang family matters. Kalau untuk housekeeping attendant pastinya seorang interviewer itu memilih kandidat single itu sesuatu yang lebih baik daripada yang married, karena seorang family man atau kandidat perempuan yang sudah menikah pasti nanti di saat bekerja akan ada tantangan untuk segala sesuatunya urusan keluarga. Dan itu nggak boleh dicampurkan, Pak? Iya. Bisa dikasih contohnya nggak, Pak? Contoh jawaban buat pertanyaan ini. Tell me about yourself. Ya, jawabannya seperti ini. First of all, thank you for inviting me for this interview. Allow me to introduce myself. My name is Zainal Effendi. You may call me Fendi. I'm 39 years old, married. Cukup segitu untuk personal information-nya. Jadi nggak perlu ngelantur terlalu jauh, terutama yang nggak berhubungan dengan pekerjaan ini. Kita nggak bisa langsung ngasih pengalaman di situ, Pak. Saya bekerja di sini. Tell me about yourself itu ada stage-nya, personal information. Okay. Nanti body information-nya itu ada tentang working experience. Jadi pertama personal information, education, working experience. Jadi dibagi 3 tuh fasenya. Jadi kalau untuk personal information itu tadi informasi yang perlu disampaikan. Jadi nggak perlu sampaikan hobi saya, bercocok tanam, saya sini nih, jangan terlalu ngelantur. Jadi harus yang reasonable, yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke. Setelah itu, yang keduanya adalah tentang pendidikan. Pendidikan? Ya, pendidikan juga sampaikan minimal SMA sampai kuliah aja, atau mungkin ada kursus yang lain. Tidak perlu menjelaskan dari SD, dari TK, itu juga terlalu membawa waktu. Jadi sampaikan aja, saya lulus di SMA ini, kuliah, melanjutkan jurusan ini, dan jurusan saya itu berhubungan dengan pekerjaan yang saya lamar. Oke. Sesimpel mungkin dan sejelas mungkin. Fase ketiganya baru working experience. Ya, biasanya bilang I start my career as room attendant, di mana, berapa lama. Oke. Tapi itu bisa disampaikan secara langsung kan, misalnya thank you for having me here, my name is Triarun, and then terus personal information, pendidikan, terus sama pekerjaan itu bisa langsung di satu pertanyaan itu? Iya. Bisa. Contohnya seperti ini ya, dari awal sampai terakhir ya. Iya. Allow me to introduce myself, my name is Zainal Effendi. You can call me Fendi. I'm 39 years old, I'm married. I graduate from Gunadarma University. Major study is information technology. About my working experience, I start my career as room attendant at Burj Al Arab back in 2008, and since then I moved to different country, different places that give me more experience until now. That's it. Yeah. Simple. Yeah. Jelas padat. Yeah. Oke, mudah-mudahan ini sangat membantu guys. Soalnya di pertanyaan kedua itu biasanya perusahaan akan menanyakan, what do you know about this job? So, jawaban yang tepat biasanya gimana, Pak? Ya, seorang interviewer akan melihat
resume atau CV-nya seorang kandidat ya. Ada dua kategori. Pertama yang nggak punya pengalaman, dan yang kedua ada yang punya pengalaman. Kalau yang belum punya pengalaman pasti kita ngetes nih, what do you know about this job? Seorang kandidat yang berminat bekerja pasti dia harus melakukan riset sebelum datang ke interview. Ya. Okay. Kalau kandidatnya sudah berpengalaman, seorang interviewer bisa mengetes dengan technical skill. Contohnya, kalau kamu melamar untuk posisi room attendant, biasanya seorang interviewer akan nanyakan, bisa nggak dijelaskan step-step cara membersihkan kamar? Ya. Bisa dijelasin nggak Pak? Gimana sih step-stepnya buat membersihkan kamar? Pertanyaan biasanya seperti apa itu Pak? How do you... Tell me the sequence of how to clean the guest room. Tell me the sequence of cleaning the room. How to clean the guest room, ya. Sure. Biasanya kalau seorang room attendant yang berpengalaman kan pasti dia udah hafal dong rutinitas sehari-harinya. Harusnya. Ya. Kalau room attendant yang nggak berpengalaman pasti dia akan jelaskan secara umum. Room attendant yang berpengalaman pasti dia simple jawabnya. I start with open the door, turn on the light, and stripping, collect the garbage, stripping the bed sheet, and make the bed, and do dusting, replenish the amenities, and vacuuming, and turn off the light. Pasti jawabnya simple, jelas, dan confident. Kalau kandidat yang belum pengalaman pasti dia menerawang dulu. Oke, di pertanyaan selanjutnya biasanya interviewer itu akan nanya what is your weaknesses and your strengths. Biasanya ini bakalan jadi bumerang buat kita. Jadi gimana Pak trik dan tipsnya buat jawab pertanyaan ini? Weaknesses and your strengths. Pertama, cara menjawab kelemahan atau weaknesses ya. Kunci jawabannya itu kita harus punya solusi dari kelemahan kita. Contohnya seorang room attendant dia punya kelemahan pelupa. Jadi bisa dibilang my weaknesses is I tend to forget something easily. However, how do I overcome these challenges is I always bring small notebook with me. This is the way I solve my weaknesses. Itu jawaban yang tepat ya. Jadi selalu ingat kelemahan kita harus tambahkan jawabannya dengan cara menutupi kelemahan kita ya. Jadi kita harus menyebutin kelemahan kita, tapi the ending of the answer is solusinya. Contohnya lagi yang lain, kelemahan kita nih misalnya I don't speak English very well. How do I overcome this? Every day I always try my best to remember 5 new words how to speak English. How to say TV in English, how to say book in English. This is the way I overcome my challenge. Itu salah satu juga contoh menjawab my weakness. Jadi kita nggak begitu profesional dalam bahasa Inggris, tapi bukan berarti kita nggak mau belajar ya Pak dengan bahasa yang kita akan gunakan. Karena seorang interviewer itu melihat minat seorang kandidat yang ingin maju secara individual dan juga profesional. Seorang kandidat itu harus punya visi tentang dirinya sendiri, karena dia tahu jelas tentang kapasitasnya. Kalau untuk strengths atau kelebihan, pastikan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kunci jawabannya harus yang rasional dan masuk akal. Tidak boleh terlalu berlebihan dan juga overconfident ya. Contohnya kelebihan saya misalnya perfeksionis ya. Atau saya seseorang yang sangat fokus dengan detail, attention to detail. Jadi kalau kita melamar posisi room attendant, pasti seorang interviewer senang mendengar kalau kandidatnya itu punya kelebihan detail dalam bekerja. Pastinya itu. Ya. Atau bilang juga I'm someone who really particular on timing. I'm good in time management skill. Jadi itu juga salah satu kompetensi yang dicari, karena setiap pekerjaan itu pasti ada time management. Kalau misalnya dikasih satu task dalam 1 jam harus selesaikan, seorang profesionalitas itu pasti dia udah punya cara ngaturnya. Time management. Biasanya kalau buat ini biasanya kan jawab I'm never had any complaint for the guest. Kayaknya itu sepertinya berbeda nggak sih Pak? Kayak kalau itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Masih masuk akal. Sebagai room attendant yang berpengalaman, biasanya kan mereka akan menanyakan, do you have any the most challenges that you ever had before?
Jadi kalau kandidatnya itu sudah berpengalaman, bertahun-tahun, biasanya seorang interviewer itu akan ngetes nih kapasitas dia seorang yang udah berpengalaman. Contohnya, what is the most challenging for you in your current work? Ya. Jadi di situ juga pasti seorang interviewer itu akan merecall dengan daily rutinitasnya. Ya, contohnya seorang room attendant itu pasti the most challenging-nya adalah di saat hotel high occupancy, dan room attendant itu akan menghadapi yang namanya back to back. Jadi di situ perlu yang namanya time management skill. Seorang room attendant yang berpengalaman pasti tahu dia cara memprioritaskan mana sih yang harus didahulukan, mana yang bisa ditoleransikan. Boleh dikasih contoh nggak cara menjawab pertanyaan ini, Pak, dalam bahasa Inggris? Ya, the most challenging situation in my current role as room attendant is when the hotel running high occupancy 100%, and we are expecting 500 room back to back. That's one of the most challenging. How do I deal with this situation? I will look into my worksheet, my daily report. I will see which room is going to check out soon. Then I will start to clean that room first. Perfect. So jadi selain kita mengasih challenge-nya, kita juga mengasih solusinya. Ya, pastinya kan ini menanyakan seorang yang udah berpengalaman. Pasti dia pasti udah tahu cara jawab. Biasanya juga sangat umum sekali seorang interview itu menanyakan, how do you know about this company? Gimana cara jawabnya, Pak? Cara menjawabnya, kalau seorang yang bekerja di room division, pasti kita harus membuka website perusahaan itu dulu ya. Karena sekarang ini mencari informasi itu sangatlah gampang dengan selama kita terkoneksi dengan internet, buka website perusahaan itu. Kalau untuk bekerja di room division simple. Apa sih konsep itu hotel? Bisnis hotel, resort hotel. Terus lihat total inventory kamarnya. Bisa juga dicari tahu informasi tentang food and beverage-nya ada berapa outlet. Dan satu lagi, kalau misalnya hotel itu dikelola sama international brand, ya bisa dijabarkan juga. Hotel ini managed by Marriott International, Hilton, Accor, Kerzner, seperti itu. Biasanya juga seorang interviewer itu bakal menanyakan, where do you see yourself in 5 years or 2 years after? Gimana itu, Pak? Jawabnya. Kalau seorang supervisor misalnya menginterview kandidat seorang room attendant, supaya nggak tegang, bisa juga menjawab dengan pertanyaan yang sedikit membantu ya. Contohnya, kalau saya seorang room attendant, Arun seorang supervisor, where do I see myself within 2 years? I will prove myself within 1 year to understand the company culture and the expectation of the company as well as the expectation of this department. And the next 2 years, I will approach one of supervisor I'm comfortable with, then that I believe this supervisor is gonna be my leader who's going to grow me. Within 2 years, I see myself I can replace his position. At the same time, I'm supporting my supervisor to be assistant manager. Jadi jawaban itu sangat bagus ya, sangat diharapkan didengar. Kenapa? Karena individual ini mau belajar dan juga mau maju bersama. Dia dipromosi, atasan dia juga dapat dipromosi. Itu yang namanya teamwork dan juga goal oriented. Biasanya saya, kalau di posisi saya sekarang ini, kalau ditanya yang interview saya director of room, ditanya where do you see yourself within 2 years or 3 years? I see myself going to be your assistant in the future within 3 years as assistant director of room. Ya, karena sesuai pengalaman saya punya pengalaman, Pak. Nah, teman saya punya pengalaman, dia di interview, ditanya, where do you see yourself in within 5 years from now? But yang dia jawab adalah dia pengen buka usaha di yang mana dia jawabannya tidak related sama pekerjaan yang kita interview, dan dia nggak dikasih kesempatan buat itu. Iya, karena itu minus ya. Itu akan menyentuh namanya bagian loyalitas. Berarti ini interviewer punya tanda nggak bakalan loyal sama perusahaan. Iya, dan nggak mau dia nggak mau berkembang di perusahaan tersebut. Iya. Jadi jangan sampaikan itu sesuatu yang nggak berhubungan dengan pekerjaan. Iya, secara nalarnya ya
perusahaan nggak mau menghabiskan waktu buat meng-hire orang yang nggak interest sama perusahaan. Betul. Kalau ini pertanyaan yang sangat, menurut saya ini sangat membingungkan, saya sih nggak tahu buat kalian. Why do you leave your current company? Iya, itu juga pertanyaan yang selalu ditanyakan seorang interviewer ya. Jadi di saat kita menjelaskan kenapa kita mengundurkan diri dari perusahaan sebelumnya, jangan menjabarkan hal-hal yang negatif. Jangan menyampaikan misalnya saya tidak cocok dengan atasan saya sebelumnya, saya tidak suka dengan manajemen perusahaan saya, tidak. Jadi jangan menjelaskan hal-hal yang negatif. Ya. Jadi cara menjawab pertanyaan itu, why did you leave your previous company? Yes. I stay this company 2 years or more than 3 years. I don't see that new challenges anymore. At the same time, I've been waiting for the promotion. However, the opportunity is not there yet. And I'm coming here for interview because I see this is right timing for me to prove and share and contribute my expertise in this role. Jadi intinya ya mencari tantangan baru atau mencari karir yang lebih baik. Terima kasih buat jawaban Pak. Sama satu pertanyaan yang biasanya dipertanyakan. Do you have any question for me? Any question you have? Ya, kalau seorang interviewer tanya, what question do you have for me? Ya, biasanya bisa dibilang, can you explain about what training the company will give to the employee? Itu juga salah satu cara menunjukkan kalau kita seorang yang ingin belajar. Atau bisa juga tanyakan, apa sih benefit-benefit kalau saya bekerja di perusahaan ini? Seorang interviewer akan menjelaskan, kalau misalnya kamu sudah direkrut di perusahaan ini dikelola merek internasional misalnya. Benefit yang paling sering disampaikan itu biasanya bisa ada peluang internal transfer dari satu properti ke properti lain atau ke negara lain. So jadi penting buat kita menanyakan training, what kind of training do you have, you offer for us, and then benefit juga kita boleh nanya Pak, what kind of benefit that you will give for us. Jadi seorang kandidat itu selalu diingat ya, it's not about what company you are working for, also it's not about, sometimes you need to know also about who is the leader you have to follow. Jadi dua ini penting, perusahaannya dan siapa leadernya. Kalau perusahaannya kurang benefit, tapi leadernya oke, itu juga masih bisa dipertimbangkan. Karena seorang leader ini yang akan membantu kita maju. So jadi penting buat kita mengetahui sifat dan karakter leader kita. Iya. Benar Pak. Jadi pertanyaan yang bisa dikasih juga ke seorang interviewer ya, would you be able to explain how do you describe your leadership style? Itu kita bisa tanyakan boleh. Proses interview. Boleh sekali. Would you be able to describe your leadership karakter? Ya. Oh wow. Karena kita sebagai kandidat juga wajib tahu nih karakter future leader kita. Ada seorang leader yang memang waktu interview kelihatan baik, tapi saat kita sudah bergabung ternyata karakter aslinya keluar. Alangkah lebih baiknya kita tanya sekarang. Contohnya Harun, kamu nanya, what is your leadership character? Saya bisa bilang, I'm someone who focus on developing my team. I'm someone who particular on time. Timing is very important when we run the operation. Atau I'm someone who love to see visualize. I don't trust someone only talking by verbal, but I need to see by myself. Jadi kita harus tahu juga karakter orang yang memimpin kita. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang harus ditanyakan di saat interview itu mau closing. Menarik. Jadi terima kasih Pak. Jadi paling nggak saya punya jawaban buat ini, karena saya jujur sendiri saya selalu bingung dengan kalau dia menanyakan kamu punya pertanyaan buat kita. Paling nggak kita udah punya gambaran buat itu. Terus satu lagi Pak, biasanya kan dalam sesi interview itu pasti ada HR. Perbedaannya HR sama manajemen itu pertanyaannya gimana Pak? Ya, interview itu pasti pertama seorang departemen head ya. Yang kedua adalah HR, Human Resources Department. Porsinya biasanya seorang departemen head itu pengambil keputusan kandidat ini terima atau enggak. Porsinya sekitar 60%, keputusan itu di tangan departemen head. 40% di HR. Di HR itu biasanya lebih
pertanyaannya sifatnya tentang benefit, insurans, latar belakang kandidatnya, dan berapa lama kalau kita resign notice periodnya. Jadi usahakan lakukan interview terbaik di saat di interview sama department head. I see, oke. Dari jangka kita interview sekarang, itu nggak sih, ada tenggang waktu nggak sih antara dari sekarang berapa lama setelah interview itu mulai terus kita dapat feedback dari mereka? Idealnya setelah interview itu 2 minggu seorang bagian personalia itu wajib menginformasikan hasil dari interview itu. Namun kita sebagai seorang kandidat bisa juga proaktif menanyakan. Oke. Ya. Oh, kita juga bisa nanya. Iya. Jadi setelah 2 minggu lewat, kirim email aja ke bagian HR. Oke. Dear HR Department, I have done interview last week. Oke. Could you please tell me what is the result? Oke. Ya. So aku rasa juga kita bisa mempertanyakan di sisi interview itu ya. Kalau misalnya kalau nggak keberatan, boleh nggak saya dapat resultnya dalam waktu 2 minggu? Itu bisa. Itu juga nggak apa-apa ya. Cara nanya gimana? Ya. Is it possible for me to have this result within 2 weeks? Ya. Oh, wow, menarik. Ya. Oke. Jadi kita nggak harus ngirim email juga. Ataupun itu option yang kedua ya, Pak? Iya. Oke. Jadi kenapa saya pilih Pak Fendi buat sesi ini? Karena beliau sendiri sudah sering banget menginterview di level team leader, bahkan attendant. Jadi saya rasa beliau adalah orang yang tepat. Dan di video selanjutnya kita akan bakal nanyakan sesi interview yang sama, tapi buat level team leader. Jadi pasti bakalan ada yang berbeda, bener Pak. Ada beberapa pertanyaan yang berbeda yang akan kita tanyakan. Seperti apa sih pertanyaan buat seorang team leader ataupun asisten manager leader ke atas. Terima kasih Pak buat join sesi interview ini. Mudah-mudahan video ini sangat informatif buat mereka yang membutuhkan di sana. Dan buat kalian yang penasaran ataupun pengen tanya langsung ke Pak Fendi, kalian bisa langsung nanya ke beliau. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kalian bisa juga follow Pak Fendi di Instagram dia ataupun ke LinkedIn-nya karena beliau sangat aktif di LinkedIn. Dan aku rasa beliau juga akan dengan senang hati membalas dan merespon dari pesan kalian di LinkedIn. Oke, jadi sekian, terima kasih buat kalian yang sudah join di video ini. I'll see you again on the next video.